Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan dan konseling MTS Negeri 2 Banda Aceh. Nah, yang pertama itu ada rasional. Rasional merupakan latar belakang yang melandasi program bimbingan dan konseling yang akan diselenggarakan. Paradigma bimbingan dan konseling ini lebih berorientasi pada pengenalan potensi, kebutuhan, dan tugas perkembangan, serta pemenuhan kebutuhan dan tugas-tugas perkembangan tersebut. Nah, alih-alih memberikan pelayanan bagi peserta didik bermasalah, pemenuhan perkembangan optimal, dan pencegahan terjadinya masalah merupakan fokus pelayanan. Atas dasar pemikiran di atas, maka pengenalan potensi individu merupakan kegiatan urgen pada awal layanan bantuan. Bimbingan dan konseling saat ini bertuju pada pengenali kebutuhan peserta didik, orang tua, dan sekolah. Bimbingan dan konseling di sekolah memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik dalam mencapai tugas-tugas perkembangannya, sebagaimana tercantum dalam standar kompetensi kemandirian peserta didik dan kompetensi dasar. Dalam upaya mendukung pencapaian tugas perkembangan tersebut, program bimbingan dan konseling dilaksanakan secara utuh dan kolaboratif dengan seluruh stakeholder sekolah. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh MTS Negeri 2 Banda Aceh memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik bersifat kompleks. Beberapa di antaranya adalah problem terkait penyesuaian akademik di sekolah, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, ketidakkematangan orientasi, pilih karir, dan lain-lainnya. Di samping itu, daya dukung tersedia di MTS Negeri 2 Banda Aceh dapat dikatakan cukup baik. Hal ini didukung oleh fakta bahwa sebagian orang tua atau wali peserta didik memiliki provinsi beragam dan telah menyatakan kesediaan turut berkontribusi dengan kemampuan profesionalnya. Kondisi ini merupakan modal yang luar biasa dalam mendukung keberhasilan layanan bimbingan konseling. Begitu pula dari segi daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, MTS Negeri 2 Banda Aceh memiliki kecukupan fasilitas untuk menopang kegiatan pengembangan bakat dan minat peserta didik melalui berbagai wadah kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum. Nah, di sini dasar hukum yang ditentukan menjadi landas kebijakan guru, bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disatukan pendidikan. Penulisan dasar hukum mengikuti kaidah urutan dari perundang-undangan yang tertinggi yang relevan sampai aturan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Misalnya Undang-Undang Peraturan Pemerintahan, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Surat Keputusan Sekolah, dan lainnya. Dasar hukum di MTS Negeri 2 Banda Aceh itu yang pertama itu UU RI nomor 89 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan RI nomor 28 tahun 1990. Yang kedua itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga
UU nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Selanjutnya teman-teman akan bisa membacanya sendiri. Di sini ada beberapa peraturan dasar hukumnya. Selanjutnya visi dan misi MTS Negeri 2 Aceh Besar. Rumusan visi misi ini harus sesuai dengan visi misi di sekolah. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi misi program layanan bimbingan dan konseling perlu terdahulu menelaah visi misi sekolah. Oleh karena itu, sebelum menetapkan visi misi program layanan bimbingan dan konseling perlu terlebih dahulu menelaah visi-visi sekolah. Yang pertama itu ada visi, adalah gambaran yang ingin diwujudkan melalui program bimbingan dan konseling pada periode tertentu, sedangkan misi merupakan upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Di sini visi madrasah ada 1, sedangkan misinya ada 5. Nah, visi misi bimbingan konseling MTS Negeri 2 Banda Aceh. Di sini visinya ada 1, sedangkan misinya ada 9. Selanjutnya deskripsi kebutuhan. Rumusan deskripsi kebutuhan diidentifikasi berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli, dan asesmen kebutuhan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Dalam melaksanakan tugasnya, guru bimbingan konseling terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan, need assessment. Tujuan dari penyusunan ini adalah untuk mengetahui kebutuhan permasalahan siswa. Ada beberapa contoh instrumen yang dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan siswa, antara lain seperti DCM, daftar cek masalah, alat ungkap masalah, AUM, dan lain-lainnya. Selain itu, pengalaman konselor dalam melaksanakan program pelayanan bimbingan konseling dan masukan dari berbagai pihak terkait juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan daftar kebutuhan si konseli. Nah, angket kebutuhan peserta didik di MTS Negeri 2 Banda Aceh ini dibuat dan disusun oleh tim guru bimbingan dan konseling ataupun kebutuhan konseling di sekolah yang berdasarkan pada SKKPD dengan mendekatkan tujuan 4 bidang layanan seperti layanan dasar, pribadi, dan sosial. Angket diolah dengan aplikasi angket kebutuhan peserta didik. Di deskripsi kebutuhan ini, pertama itu ada profil kelas, di mana di sini ada butir yang pertama itu nomor item, yang kedua itu butir pertanyaan instrumen IKKMS, yang kedua itu yang selanjutnya peserta didik atau konseli, jumlah responden, presentasi, prioritas, waktu layanan, terus bidang layanannya. Di sini butir pertanyaan IKKMS itu ada 180, sudah sesuai dengan pertanyaannya ataupun sesuai dengan yang sudah dijelaskan dosen saya. Kalau IKMS itu udah diurutin soalnya dari pertama sampai akhir itu di bidang apa, tentang apa, seperti itu.
contoh profil kelas itu pertama seperti ini. Nomor itemnya nomor 1, butir pertanyaannya seperti ini. Ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang di sekolah. Peserta didik dapat menjawabnya dengan silang. Misalnya tidak mengerti tentang ini, maka peserta didik dapat menghilangkannya. Jumlah di sini respondennya ada 3, presentasinya 0,3. Di sini lumayan tinggi, prioritasnya tinggi. Jumlah pribadinya 125, sosialnya 82, belajar 118, karirnya 124. Selanjutnya profil individu. Nah, di sini ada nomor, urut, kode, nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, bidang masalahnya itu ada 4, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang selanjutnya itu jumlah masalah dan persen. Pertamanya itu namanya Siti Syafura, jenis kelaminnya perempuan. Jumlah masalah pribadinya itu 15, jumlah masalah di bidang sosial 8, bidang belajarnya 9, karirnya 11. Jadi jumlah masalahnya itu ada 43 dan presentasinya itu 25. Selanjutnya interpretasi. Penyebaran instrumen IKKMS dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2022 di kelas di kelas 8 MTS Negeri 2 Banda Aceh Besar. Kegiatan ini diikuti 10 murid MTS Negeri 2 Aceh Besar dengan tetap menjaga protokol COVID-19, yaitu memakai masker dan menjaga jarak. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data instrumen, maka secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebutuhan siswa tentang layanan informasi bidang pribadi, belajar dan belajar pada kelas tersebut termasuk ke dalam kategori sangat dibutuhkan. Karena dari hasil yang telah dianalisis di bidang pribadi 18, belajar menepati 19%, diikuti dengan hasil bidang sosial 2% dan bidang karir 9%. Siswa belum maksimal dalam mendapatkan layanan orientasi dan layanan informasi pada bidang pribadi dan belajar. Secara khusus, dapat disimpulkan sebagai kategori sangat dibutuhkan adalah materi jasmani, ekonomi, keuangan, keadaan dan hubungan dalam keluarga, pendidikan dan pelajaran, pendidikan lanjutan dan masa depan, agama, nilai dan moral, diri pribadi, rumah, lingkungan dan hubungan sosial. Selanjutnya ada rumus kebutuhan. Di sini sama seperti yang di atas tadi, ada nomor, bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hasil asesmennya itu butir pertanyaannya seperti ini. Kalau bilang di bidang pribadi, yang pertama itu ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan oleh sekolah. Rumus kebutuhannya itu mengenal fasilitas kesehatan yang tersedia di sekolah. Contohnya seperti itu ya. Sampai dengan 180 butir. Selanjutnya ada komponen program. Di sini komponen program bimbingan dilaksanakan terdiri bimbingan konseling yang akan dilaksanakan terdiri dari layanan dasar, peminatan, perencanaan individual, responsif, dan dukungan sistem. Yang pertama itu ada layanan dasar. Layanan dasar adalah
proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang pribadi, sosial belajar, dan karir sebagai pengetahuan tugas-tugas perkembangan mereka. Yang kedua itu layanan peminatan dan perencanaan individual peserta didik. Layanan peminatan perencanaan individual merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, dan belajar dan karirnya. Tujuan utama ini adalah membantu peserta didik dalam belajar, memantau dan memahami pertumbuhan dan perkembangannya sendiri, dan mengambil tindakan sendiri secara proaktif terhadap informasi layanan peminatan dan perencanaan individual berisi aktivitas membantu setiap peserta didik untuk mengembangkan dan meninjau minat dan perencanaan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Selanjutnya itu ada layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek peserta didik atau masalah-masalah yang dialami peserta didik atau konseli yang bersumber dari lingkungan kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Yang terakhir itu ada dukungan sistem. Nah, dukungan sistem di sini merupakan komponen pelayanan dalam kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan keoperasionalan konselor secara berkelanjutan yang tidak secara langsung memberikan bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik. Aktivitas yang dilakukan dalam lingkungan sistem adalah pertama administrasi, kegiatan tambahan, dan pengembangan profesi. Selanjutnya itu ada bidang layanan. Bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir, yang merupakan satu kesatuan utuh dapat dipisahkan setiap diri individu ataupun peserta didik. Yang pertama itu pribadi. Suatu proses pemberian bantuan dari guru, bimbingan dan konseling ataupun konselor kepada peserta didik untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab tentang perkembangan aspek pribadinya, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam kehidupannya. Aspek-aspek yang mencakupi peserta didik, konseli, dikembangkan meliputi ada beberapa hal. Yang pertama itu memahami potensi diri, memahami kelebihan dan kelemahannya, baik kondisi fisik maupun psikis. Yang kedua itu mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Yang ketiga itu menerima kelemahan kondisi diri dan mengatasinya secara baik. Adapun selanjutnya yaitu sosial, suatu kepuasan proses pemberian bantuan dari konselor kepada peserta didik, konseli untuk memahami lingkungannya. Dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalahnya yang dialaminya, mampu menyesuaikan diri, dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan sosial sehingga mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam hidupannya. Aspek yang mencakupi di bidang sosial, yang pertama itu berempati terhadap kondisi orang lain, memahami keragaman latar belakang sosial budaya, menghormati, menghargai orang lain, menyesuaikan nilai dan norma yang berlaku, berinteraksi sosial yang efektif, bekerja sama dengan orang lain secara bertanggung jawab, mengatasi konflik dengan orang lain berdasarkan prinsip yang menguntungkan. Selanjutnya tuh di bidang belajar,
Proses pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli dalam mengenali potensi diri untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikannya, lalu memiliki kesiapan menghadapi tujuan, menghadapi ujian, memiliki kebiasaan belajar, teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal, sehingga dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebutuhan dalam kehidupannya. Aspek di bidang belajar ini meliputi MES dalam aspek belajar dalam memahami berbagai hambatan belajar, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Keempat, memiliki keterampilan belajar yang efektif. Yang kelima itu memiliki keterampilan perencanaan, penetapan pendidikan. Selanjutnya, memiliki kesiapan menghadapi ujian. Selanjutnya itu di bidang karir, proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor kepada peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan karir sepanjang tentang hidupnya secara rasional maupun realitas berdasarkan informasi, potensi diri, dan kesepakatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu rencana operasional ataupun action plan. Rencana kegiatan ini, bimbingan konseling merupakan rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlakukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terhadap konseli peserta didik ataupun konseli serta standar kompetensi kemandirian siswa. Rencana kegiatan bimbingan konseling ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama itu bidang layanan, berisi tentang bidang layanan dan konseling. Yang kedua itu tujuan layanan, berisi tentang tujuan yang akan dicapai yang berbasis hasil asesmen, tugas perkembangan, ataupun standar kompetensi kemandiriannya. Yang ketiga itu komponen layanan, terdiri dari 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan responsif, peminatan, dan perencanaan individual. Yang keempat itu dukungan sistem. Yang keempatnya itu strategi layanan, merupakan kegiatan ataupun strategi layanan yang dilakukan disesuaikan dengan komponen layanannya. Contohnya seperti komponen layanan dasar, strategi layanan yang dapat dilaksanakan adalah bimbingan. Yang kelima itu ada kelas, materi, metode, alat, dan evaluasi. Di sini kelasnya itu berisi kelas yang akan mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Materi yang digunakan itu adalah berisi tentang tema atau topik materi yang akan dibahas untuk mencapai tujuan layanan. Metode berisi teknik atau strategi kegiatan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilakukan. Alat atau media berisi alat media yang akan digunakan. Evaluasi berisi jenis dan alat evaluasi yang digunakan untuk memastikan ketercapaian tujuan layanan. Yang selanjutnya itu ekuivalensi, berisi penyetaraan kegiatan bimbingan konseling yang dilakukan dengan jumlah jam secara rinci dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pendidikan dasar dan menengah.
Selanjutnya, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi merupakan langkah penting dalam manajemen pelayanan bimbingan dan konseling BK di sekolah menengah pertama ataupun SMP. Evaluasi adalah segala upaya, tindakan atau proses untuk menentukan derajat kualitas, kemajuan, kegiatan, bimbingan dan konseling dengan mengacu pada kriteria atau patokan-patokan tertentu sesuai dengan program bimbingan dan konseling yang telah ditetapkan. Evaluasi secara umum ditujukan untuk secara umum ditujukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Di sini, dalam evaluasi program bimbingan konseling terdapat dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Di mana evaluasi proses adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan melalui analisis hasil penilaian proses selama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling berlangsung. Sedangkan evaluasi hasil adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang keefektifan layanan bimbingan dan konseling dilihat dari hasilnya. Selanjutnya ada pelaporan. Pelaporan merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Isi dalam pelaporan lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai kegiatan evaluasi sebelumnya. Terdapat 3 aspek pokok yang perlu diperhatikan dalam penyusunan laporan. Yang pertama itu, sistematika laporan hendaknya logis dan dapat dipahami. Yang kedua itu, deskripsi laporan yang disusun hendaknya memperhatikan kaidah, penulisan, dan kebahasaan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu, laporan pelaksanaan program bimbingan konseling harus dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu. Langkah-langkah dalam penyusunan laporan, yang pertama itu tahap persiapan, yang kedua itu pengumpulan dan penyajian data, yang ketiga itu penulisan laporan, yang ketiga itu penulisan laporan. Selanjutnya ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini dalam kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi guru bimbingan dan konseling ataupun konselor. Nah, dapat memikirkan ulang keseluruhan program yang telah dilaksanakan dengan cara membuat desain ulang ataupun mereview seluruh program ataupun beberapa bagian dari program yang dianggap belum begitu efektif. Nah, tindak lanjut di sini pelaksanaannya program bimbingan konseling akan menjadi alat penting untuk mengambil keputusan apakah program dilanjutkan, direvisi atau dihentikan, meningkatkan program, serta digunakan untuk mendukung perubahan-perubahan dalam sistem sekolah. Tujuannya di sini adalah yang pertama itu memperbaiki hal-hal yang masih lemah, kurang tepat ataupun kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua itu mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan ataupun keefektifan program. Adapun langkah-langkah tindak lanjut, yang pertama itu menentukan aspek-aspek perbaikan atau peningkatan yang akan dilakukan. Yang kedua itu menyusun ulang desain program secara umum atau layanan bimbingan konseling tertentu dalam rangka perbaikan atau pengembangan.
Yang ketiga itu, melaksanakan kegiatan tidak lanjut sesuai dengan aspek-aspek yang akan diperbaiki atau dikembangkan dan alokasi waktu yang ditentukan. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Di sini ada nomor urut, sarana dan prasarana yang akan dibutuhkan. Yang pertama itu nomor urut, urai kebutuhan, spesifikasi, satuan, harga, dan manfaat. Yang pertama itu ada ruang bimbingan konseling. Spesifikasinya itu ruangan 3x3, kursi 10, AC, penerangan, satuannya itu rata-rata 1, harganya itu semua 10 juta, manfaatnya itu efektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Yang kedua itu ada perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard. Rata-ratanya itu 1, harganya itu 7 juta. Manfaatnya itu untuk mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik, serta data administrasi lainnya. Biaya anggaran. Biaya anggaran dialokasikan untuk kegiatan bimbingan konseling dengan rincian berikut. Pertama itu ada nomor, kegiatan, volume, dan jumlahnya. Di sini layanan BK. Yang pertama itu nomor 1, home visit, volumenya itu 1 orang peserta didik. Kali 20 OB kali 25.000, berarti jumlahnya itu 500.000. Yang kedua itu perbuatan media BK, 1 paket kali 150, berarti 1.500.000. Bahan yang habis dipakai seperti kertas HPS A4 70 gram, 2 rim kali 50.000, berarti 100.000. Kertas HPS F4 70 gram, 2 rim kali 50.000, berarti 100.000 juga. Isi stapler 1 box, harganya itu 25.000 kali sama dengan harganya jumlahnya itu 25. Spidol whiteboard 1 box dikali 100. Kita beli cuma 1, yaitu 100. Penghapus whiteboard 2 buah. Harganya itu 10.000, berarti kalau dibeli 2 berarti 20.000. Toner catering printer 2 buah. Harganya itu 500.000, berarti 1 juta. Refill toner printer 1 buah. Harganya itu 350, berarti jumlahnya 350. Total biaya yang kita gunakan adalah 3.700.000. Selanjutnya program semester ganjil. Di sini semester ganjilnya itu terdapat nomor, jenis kegiatan, bidang bimbingan. Bidang bimbingannya itu ada 4, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi bimbingan konseling, tujuan, dan waktu. Waktunya ini kalau semester ganjil berarti dari bulan 7 sampai dengan bulan 12, Juli sampai Desember. Yang pertama itu ada persiapan. Yang A, persiapan. Jenis kegiatan layanannya itu 1, pembagian tugas guru bimbingan konseling ataupun konselor. Di sini tujuannya itu tercapainya efektivitas layanan bimbingan konseling. Di awal bulan Juli, pertama kita masuk. Yang kedua itu assessment kebutuhan. Terungkapnya kebutuhan ataupun permasalahan peserta didik. Jadi itu juga bulan Juli dilaksanakan. Yang ketiga itu menyusun program bimbingan konseling dengan tujuan layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tepat sasaran. Yang B-nya itu layanan bimbingan dan konseling, layanan dasar. Di sini bimbingan klasikal, kemampuan mengatur waktu. Di sini menggunakan pemahaman. Tujuannya itu peserta didik dapat mengatur waktu dengan baik. Itu di bulan Agustus.
ada layanan responsif, konseling kelompok. Di sini mengatur pola hidup sehat, pemahaman dan pencegahan. Di sini bertujuan untuk peserta didik dapat mengatur pola makan yang baik, menjaga kesehatan tubuh dan tidak melakukan aktivitas yang berat. Nah, selanjutnya ada RPL. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang RPL. Nah, rencana pelaksanaan layanan bimbingan kasihkan semester genap tahun pelajaran 2021 dan 2022. Nah, RPL di sini sesuai dengan kebutuhan siswa ataupun peserta didik yang dibutuhkannya. Di sini RPL saya gunakan adalah bimbingan klasikal. Komponen lainnya itu layanan dasar di bidang pribadi, topiknya itu kematangan emosional, fungsinya itu fungsi pemahaman dan pemeliharaan. Di sini teman-teman dapat melihatnya RPL yang saya gunakan. Terus ada juga materi layanannya itu dari pengertian, jenis-jenis emosi, dan macam-macam emosi. Cara mengendalikan emosinya juga ada. Di sini ada lembar kerja uraian. Kegiatan pertemuan pertama itu di sini bagaimana pemahaman Anda terhadap kematangan emosi, apa saja jenis emosi yang Anda ketahui, bagaimana cara menghindari emosi tersebut, lembar survei siswa. Di sini RPL-nya ada beberapa yang saya buat, di bimbingan klasikal juga, layanan dasar, teman-teman dapat lihatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Berizin rekan-rekanku BWNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.